Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Ketua kelas silakan pimpin doa dan juga salamnya. Untuk anak silakan Berdiri. Natural Pamanjali Umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi baik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama itu jalan masing-masing. Berdoa sini. Berdoa bersama. Ya, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, apakah ada yang sakit sebelum kita memulai pembelajaran? Tidak, semua sehat. Ya, semua sehat ya. Ya. Ada yang tidak hadir? Tidak. Semuanya hadir. Coba lihat di sekeliling anak-anak, apakah ada sampah? Tidak. Tidak ya? Ya, semua harapkan doa dalam keadaan bersih agar pembelajaran kita pada hari ini tetap nyaman dan aman. Kemudian Pak akan absen satu persatu ya. Jika hadir silahkan angkat tangan dan bilang hadir. Untuk Bella, Hadir. Landana, Hadir. Dode, Hadir. Arya, apakah hadir? Oh, tidak ya? Hadir. Apakah ada surat izin? Tidak. Oh, tidak. Ya. Jadi Arya yang tidak hadir, Pak nanti akan konfirmasi kepada Arya mengapa beliau tidak hadir. Ya anak-anak, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional agar pembelajaran kita pada hari ini tetap lancar dan juga penuh bersemangat ya. Iya. Apakah anak-anak setuju? Setuju. Ya. Langsung saja Bapak akan tayangkan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Mau duduk apa berdiri? Berdiri. Ya, berdiri. Kalau berdiri silakan. Oke anak-anak, jadi kita tadi sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silahkan duduk kembali anak-anak. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan menayangkan gambar terlebih dahulu ya. Oke, Bapak sudah menayangkan sebuah gambar. Kira-kira dari gambar tersebut, apakah anak-anak pernah melihatnya? Pernah. Di mana? Di jalan. Di jalan ya? Di jalan sebelum ke sekolah apa? Iya. Ya. Nah, dari gambar tersebut, kira-kira apa kesalahan orang tersebut anak-anak? Itu yang berada di ibu-ibu dalam- belok, Pak. Ya. Jalan di atasnya jalan belok. Ya, ada ibu-ibu yang belok kanan padahal dari rambu lalu lintas sudah dilarang ya untuk belok kanan karena akan membahayakan pengendara yang ada di sebelahnya. Iya. Nah, dari gambar tersebut, apakah anak-anak tahu apa yang harusnya dilakukan oleh orang tersebut? Dan apakah anak-anak mengetahui jika nantinya ibu ini belok kanan, apa efeknya bagi pengendara yang lain? Ayo angkat tangan, siapa yang bisa menjawab? Bella, silakan. Yang harus ibu itu lakukan, maju dulu, Pak. Nyari agar ada tanda yang bisa belok. Terus efeknya jika ibu itu belok, maka pengendara dari sana akan menabraknya. Kecelakaan. Bella, terima kasih Bella. Jadi jawaban Bella sudah benar ya, bahwa perilaku di dalam gambar tersebut mencerminkan perilaku yang tidak baik, di mana ibu tersebut sudah belok kanan, akan tetapi ada rambu yang
melarang untuk ibu itu belok kanan. Seharusnya yang dilakukan oleh ibu tersebut adalah jalan untuk menemukan rambu yang belok kanan namun tidak ada garis silangnya. Nanti jika ibu tersebut belok kanan otomatis akan membahayakan pengendara yang berada di sebelahnya. Kemudian dari gambar tersebut ataupun pemaparan Bapak mengenai gambar yang berada ataupun yang anak-anak lihat, kira-kira anak-anak tahu nggak materi apa yang kita pelajari pada hari ini? Kecelakaan, bagus. Rambu lalu lintas, Pak. Bagus, Dode. Ada yang lain lagi? Jalan, ya bagus. Jadi lebih tepatnya Bapak akan menjelaskan tentang materi yang kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang rambu lalu lintas. Bagaimana yang disampaikan Dode tadi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan mengamati bahan ajar, anak-anak mampu menjelaskan ciri-ciri dan tujuan rambu lalu lintas. Kemudian yang kedua, dengan mengamati video YouTube, anak-anak mampu menjelaskan tujuan dari rambu-rambu lalu lintas. Kemudian yang ketiga yaitu dengan mengerjakan LKPD secara berkelompok, anak-anak mampu menentukan dan menceritakan tentang tujuan dan manfaat dari rambu-rambu lalu lintas. Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Ya, Bapak sudah memberikan bahan ajar di pertemuan yang kemarin ya. Ya. Apakah anak-anak sudah membacanya? Sudah. Sudah. Ya, jadi sudah ya. Jadi Bapak akan menayangkan sebuah video. Silakan dicermati anak-anak. Nanti Bapak akan menanyakan kepada anak. Jika anak-anak ingin bertanya, silakan tanyakan kembali kepada Bapak. Coba kalian lihat apa ada yang berbeda di antara kelima petunjuk arah ini? Ya, warnanya berbeda, bentuknya juga berbeda. Kita akan bahas satu-satu pada pertemuan hari ini. Yang pertama, petunjuk arah itu mempunyai bentuk seperti persegi atau segi empat, lingkaran, kemudian gerak ketupat, persegi panjang dan juga lingkaran. Di sini ada bentuk lingkaran yang sama, tetapi warna dari petunjuk arah ini berbeda-beda. Ya anak-anak, jadi Bapak sudah menayangkan sebuah video tentang rambu lalu lintas. Kira-kira anak-anak ada pertanyaan dari video tersebut? Tidak. Tidak ya. Kalau begitu anak-anak tidak ada pertanyaan, maka Bapak akan menanyakan kepada anak-anak. Apa sih itu rambu lalu lintas? Ada yang mengerti? Ada yang tahu mungkin? Silakan angkat tangan. Ya, Bella. Rambu lalu lintas adalah rambu yang dipasang di jalan. Ya, benar. Rambu lalu lintas adalah rambu yang dipasang di jalan, kata Bella. Ada yang lain? Ya, silakan Dode. Saya menambahkan Pak, rambu lalu lintas itu tanda-tanda yang dipasang di jalan-jalan untuk dipatuhi Pak. Ya, bagus Dode. Tepuk tangan untuk Bella dan Dode. Dari jawaban anak-anak itu sudah bagus ya, namun Bapak akan mempertegas kembali mengenai rambu lalu lintas, yang dimana rambu lalu lintas itu adalah sebuah larangan yang berisikan huruf atau angka, di mana bertujuan untuk nantinya pengendara itu bisa mematuhi hal tersebut dan berguna nantinya. Nah, kemudian untuk manfaatnya bagi pengendara yaitu nantinya agar pengendara itu bisa mematuhi rambu tersebut, kemudian nantinya agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan agar menimpa pengendara tersebut, contohnya seperti kecelakaan, ketabrakan dan hal sebagainya. Kemudian adapun jenis-jenis rambu lalu lintas, apakah anak-anak tahu? Tahu. Jenisnya? Ya, Bella. Ada rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, rambu petunjuk, rambu tambahan, sama rambu nomor rute. Wah, Bella
sudah bagus ya, tentang Bella. Jadi nampaknya Bella sudah mencermati bahan ajar yang Bapak berikan. Nah, di sini ada 6 jenis rambu lalu lintas. Contohnya yang pertama yaitu seperti rambu peringatan. Biasanya rambu peringatan ini warna dasarnya yaitu warna kuning. Ada yang tahu contohnya? Ya, Rode. Saya waktu itu liburan ke bukit-bukit itu ada seperti tanda longsor tuh Bapak, warna kuning. Ya, bagus ya. Apa yang bisa dikatakan Rode itu adalah larangan hati-hati ataupun di depan biasanya terjadi longsor. Itu biasanya hal tersebut bisa kita temui di daerah pegunungan. Ya, bagus sekali Dode ya. Untuk Bella, apakah menemukan jawaban yang lain? Tanda seru Pak. Ya, tanda seru. Biasanya tanda seru itu bertujuan untuk apa Bella? Buntu. Oh, buntu ya. Jadi bagus apa yang dikatakan Bella. Biasanya tanda seru itu adalah sebelum kita menemukan jalan buntu, hal tersebut bisa kita temui. Contohnya di daerah pedesaan atau perkotaan yang berada di gang-gang. Nah, yang kedua ada rambu larangan. Nah, rambu larangan ini biasanya berwarna dasar merah. Ada yang tahu contoh rambu larangan? Dilarang belok kanan, Ya. dilarang putar balik, Ya, dilarang bagus. parkir. Ya, bagus Bella. Dilarang stop. Ya, bagus Dode. Jadi rambu larangan itu ada banyak. Contohnya dilarang belok kanan, dilarang belok kiri, kemudian dilarang mendahului dan sebagainya. Itu bermaksud untuk nantinya pengendara itu bisa mematuhi hal tersebut agar nantinya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Kemudian ada rambu perintah, biasanya berwarna dasar putih dan memiliki corak biru. Kemudian anak-anak pernah nggak menemuinya? Parkir. Ya, parkir. Dode. Ada tanda belok Pak. Ya, ada tanda belok. Ya, sering kita jumpai ya hal-hal tersebut. Contohnya di tempat parkir. Biasanya itu di daerah pasar. Kemudian ada larangan belok kanan. Ataupun anak-anak disuruh untuk belok kanan. Itu bertujuan nantinya agar anak-anak mematuhi hal tersebut. Nantinya agar tidak membahayakan pengguna jalan yang lain seperti sudah Bapak tayangkan videonya tadi. Ya. Dari hal tersebut kira-kira anak-anak ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bapak akan membagikan sebuah LKPD. Nanti anak-anak kerjakan dengan anggota kelompoknya. Silakan cermati petunjuknya dengan baik. Anak-anak, jadi Bapak sudah membagikan LKPD-nya. Silakan dicermati. Bila ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan kepada Bapak. Pak, ini Ya. Pak. Oh, ini anak-anak silakan tulis nama kelompoknya dan juga ini jenis rambu, kemudian gambar rambu dan kaki rambu. Terima kasih Pak. Apakah ada pertanyaan kembali? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak kasih waktu anak-anak mengerjakan LKPD selama 20 menit ya. Silakan kerjakan dengan baik. Kayaknya ada rambu larangan tuh. Oke anak-anak, apakah LKPD-nya sudah selesai Sudah. dikerjakan? Sudah. Bapak sini udah? Sudah. Jadi silakan presentasikan hasil LKPD-nya ke depan satu persatu ya. Dari kelompok sini dulu, silakan Bella. Jadi dari pengerjaan LKPD kelompok kami itu jawabannya jenis rambu yaitu rambu peringatan, gambar rambu yaitu kuning dengan tunjuk kiri, kemudian arti rambu yaitu tikungan atau belok kiri. Ya, bagus Bella. Tepuk tangan untuk Bella. Silakan kembali ke kelompok ini Bella. Untuk kelompok
Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok Dode dan juga Daniel. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, dari presentasi anak-anak sudah semuanya bagus ya. Jadi Bella sudah mempresentasikan mengenai huruf belok kanan yang dicoret. Yang perintahnya yaitu di mana dilarang belok kanan. Kemudian ada Dode yang memiliki jawaban rambu larangan, yaitu huruf P dicoret. Untuk keterangannya yaitu dilarang parkir. Nah, anak-anak, jadi Bapak tadi sudah memberikan LKPD dan juga anak-anak sudah mempresentasikannya. Untuk itu Bapak akan memberikan anak-anak soal evaluasi. Silakan kerjakan secara individu dan juga jujur ya. Oke. Oke anak-anak, silakan dikerjakan soal evaluasinya, di mana soal evaluasi ini untuk mengukur kemampuan anak-anak memahami tentang pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kerjakan selama 5 menit. Oke anak-anak, apakah soalnya sudah selesai dikerjakan? Sudah. Sudah ya, silakan kumpul kembali. Ya baik ya, terima kasih. Oke anak-anak, jadi anak-anak sudah mengerjakan soal evaluasi. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan lembar refleksi kepada anak-anak. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya, waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah ya. Silakan dikumpulkan kembali. Nah anak-anak, jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak-anak ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Materi tentang apa aja? Silakan. Siapa? Ya, Dode. Hari ini kita sudah belajar tentang rambu-rambu lalu lintas, Pak. Yang dimana rambu lalu lintas itu ada rambu larangan, peringatan, dan lainnya, Pak. Ya, bagus Dode. Tepuk tangan untuk Dode. Apakah ada yang memiliki jawaban yang lain? Tidak. Ya, Wardana silakan. Jadi kita sudah belajar terkait jenis-jenis rambu lalu lintas yang ada 6, yaitu rambu peringatan, larangan, perintah, petunjuk, tambahan, dan rute. Dan setiap rambu lalu lintas memiliki warna dasar maupun warna yang berbeda-beda, misalnya biru, hijau, kuning, merah, dan lain sebagainya. Ya, bagus Wardana. Tepuk tangan untuk Wardana. Jadi apa yang dijawab oleh Dode sudah dilengkapi oleh jawaban dari Wardana yang bagus ya. Untuk rambu lalu lintas, anak-anak sudah, Bapak harapkan sudah mencermati ataupun memperdalam materinya. Di mana tadi kita sudah mempelajari tentang rambu lalu lintas, di mana rambu lalu lintas ini adalah sebuah perlengkapan marka jalan di mana bertujuan untuk memberikan pengendara sebuah peringatan dan bertujuan untuk agar pengendara tetap dalam keadaan kondisi yang nyaman saat berkendara, aman dan selamat sampai tujuan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kelihatan anak-anak murung. Dari Bella, kenapa Bella? Bahagia, Pak. Oh bahagia. Iya bahagia kata Bella ya. Nah, harapkan pembelajaran yang berikutnya anak-anak tetap dalam keadaan happy dan penuh bersemangat ya, agar nantinya materi anak-anak bisa terserap dengan baik. Nah, untuk itu karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, mari kita akhiri anak-anak. Silakan pimpin doa dan juga salamnya. Berdiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran,
Aturan